dialog interaktif luar studio langsung dari Kodam 14 Hasanuddin dengan topik nilai perjuangan dalam kemanunggalan TNI Rakyat. Anda bisa mendengarkan pendengar selain melalui frekuensi siaran kami di AM dan FM, juga bisa melalui live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Rekan Alfianus. Oke. Alfian, silakan. Ya, Idam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar, dimanapun Anda berada. Salam jumpa. Kami saat ini berada di markas Kodam 14 Hasanuddin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami melaksanakan dialog luar studio mengangkat topik nilai perjuangan dalam kemanunggalan TNI Rakyat. Nilai perjuangan dalam kemanunggalan TNI Rakyat. Dan pada pagi hari ini kami akan hadirkan narasumber Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki SIFH, dan juga dari Universitas Negeri Makassar, program studi sejarah. Nah, beliau adalah sejarawan nih, ya, yang sudah hadir bersama saya, Pak Bustan, SPD MPD, sambil menunggu sebentar Bapak Pangdam untuk hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, berbicara nilai-nilai kejuangan, kemanunggalan TNI Rakyat, sinergitas antara TNI dan rakyat dalam perjuangan, dan tentunya dalam membangun bangsa dan negara. Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti kami pada pagi hari ini, bukan hanya melalui siaran Radio Republik Indonesia di 94,4, juga Anda bisa melalui Facebook di RRI Makassar, dan fanpage kami, ya, fanpage Facebook RRI Makassar, juga di channel YouTube RRI Makassar. Oke, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, membahas mengenai nilai-nilai perjuangan dalam kemanunggalan TNI Rakyat, kita akan dihibur dulu penampilan dari rekan Eva dan juga Roy dari teman-teman Agenda 14 Hasanuddin. Eva. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simfoni berteguh selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu.
dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar pelangi jingga, pelangi jingga. Iya, baik. Wah, merinding saya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, lagu ini kalau nggak salah pernah dirilis ulang oleh salah satu band asal Amerika Serikat, Arkarna. Sangat merinding untuk kalau lihat videonya, kalau lihat PT-nya, luar biasa sekali. Pembawaannya ini akan membuat nilai-nilai kejuangan, semangat patriotisme, ya, terutama mungkin dalam diri generasi muda nih, Pak Bustan ya. Ya, betul. Luar biasa sekali. Dan di bulan kemerdekaan ini, bulan Agustus ya, tentunya berbicara soal nilai-nilai perjuangan ini kan semangatnya begitu luar biasa ya. Oke, pendengar Pro 1, saya bersama narasumber saya dulu sambil sungguh Bapak Pangdam dengan Pak Bustan. Pak Bustan, kita berbicara masalah ya, Kemanunggalan TNI Rakyat, nilai-nilai perjuangan yang ada di dalamnya. Tentunya ini kan tidak lepas dengan histori ya, histori sejarah yang begitu luar biasa terjadi. Perlawanan rakyat bersama dengan TNI dan rakyat itu lahir dari rahim yang sama ya. Kemudian menjadi sebuah institusi dan tetap saja TNI dan rakyat itu berjuang untuk memerdekakan negeri ini, berjuang untuk membangun. Segi historinya mungkin ada pandangan dulu nih. Ya, terima kasih Pak Alfianus. Jadi saya kira membahas tentang nilai-nilai kejuangan di bulan ini, bulan Agustus, saya kira momen yang tepat. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan kita itu lahir di bulan ini, tepatnya 17 Agustus 1945, Pak Alfianus. Jadi ini menarik, bagaimana sih nilai-nilai kejuangan daripada TNI itu sendiri, ya. Jadi kalau kita merunut ke belakang secara historis, bahwa kehadiran atau kelahiran daripada TNI ini tidak lepas daripada suatu perkumpulan yang disebut dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ketika itu mengusulkan ada suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Rakyat yang BKR. biasa disingkat dengan BKR, Ya. betul. Ya, nah BKR ini pada intinya adalah bagaimana menjamin keamanan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Itu tepatnya BKR ini muncul 22 Agustus 1945. Nah, untuk kemudian spesifikasinya bagaimana badan ini lebih serius menangani masalah keamanan, maka berubah nama menjadi TKR. Betul, ini 5 Oktober 1945. Nah, kita lihat bahwa perjalanan daripada TKR ini sendiri sejak munculnya atau lahirnya itu kemudian memang selalu bersama rakyat, Pak Alfianus. Ya, kita lihat bahwa sebelum kemerdekaan diproklamirkan itu lahir kelaskaran-kelaskaran. Laskar-laskar rakyat ya? Betul, Ya. laskar-laskar rakyat. Ada laskar pemuda juga. Gitu. Betul, laskar-laskar pemuda. Nah, laskar-laskar pemuda ini adalah sukarelawan-sukarelawan yang berjuang, yang memang pada intinya adalah mengusir para penjajah. Ya. Untuk kemerdekaan. Untuk kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Nah, disitulah kemudian bersatu padu antara TNI dengan laskar-laskar, ya, berjuang dalam hal bagaimana memperjuangkan bangsa ini yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta 17 Agustus 1945 itu. Iya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya, Iya. gitu ya. Bahkan selepas proklamasi pun demikian halnya pula, ya. Bagaimana ketika TNI sudah menjadi sebuah institusi, ya, tetap rakyat pun terlibat di dalamnya begitu, dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Iya, betul. Jadi perlu saya sampaikan bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 itu bukan berarti kita sudah bebas dari tekanan-tekanan pihak asing, ya. Ada juga dari dalam. Iya, ini Belanda yang kita tahu cukup lama menjajah di negara kita kan, Indonesia.
Ya, ada informasi 3,5 abad dan seterusnya ya. Nah, itu kemudian setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, mereka kembali ingin tetap menanamkan kekuasaannya, Pak Alfianus. Ya, itu terbukti ketika datanglah pihak AFNI. Pihak AFNI ini adalah pihak Belanda sendiri sebenarnya. Iya. Ya, yang memoncengi Nika ya bersama dengan Inggris. Jadi AFNI ini adalah sekutu Inggris, kemudian memoncengi Nika dari Belanda ini yang kembali ingin menanamkan kekuasaannya. Tetapi kemudian TNI ini tidak mau lagi kita dijajah, ya, kita tidak ingin lagi kemudian ombang-ambing, ya. Maka kemudian terjadilah pergolakan di beberapa daerah. Misalnya sebut saja peristiwa pertempuran Ambarawa. Betul. Ya. Dari sini ya lahirnya. Betul. Nilai apa? Hari Juang Kartika ya. Iya. Pertempuran 10 November sebagai hari pahlawan kan begitu. Iya. Nah, ini kan menandakan bahwa TNI memang selalu hadir untuk bersama dengan rakyat memperjuangkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme yang pada intinya adalah kemerdekaan Indonesia. Gitu. Oke, memperjuangkan kemerdekaan kita. Iya. Ya. Dan bahkan sekarang pun masih tetap bersama dengan rakyat. Gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan ada program yang sekira menarik dari TNI itu adalah Baik. TMMD ya. Ya, TNI Manunggal Masuk Desa. Oke. Ini kan bagaimana TNI ini bisa membangun kolaborasi dengan rakyat. Tahan dulu kita sudah. Silakan Bapak Panglima. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Baik. Bapak Panglima sudah hadir. Mungkin sambil siap-siap Bapak Panglima, kita lanjutkan dulu, silakan. Ya, jadi saya kira menarik ini Pak Pandam. Saya dengar-dengar ini ada program TMMD, Ya. TNI Manunggal Masuk Desa. Luar biasa. Ini salah satu bentuk program yang saya kira bagaimana TNI ini bisa mendekatkan diri dengan rakyat, Betul. berkolaborasi dengan baik dengan rakyat. Memang saya kira dari awal lahirnya TNI ini itu bersatu padu dengan rakyat dan sampai sekarang saya tetap hadir untuk rakyat Pak Pandam. Jadi nilai-nilai perjuangan itu selalu ada terus begitu ya? Iya, jadi nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme itu harus saya kira tetap tertanam ya di dalam diri manusia, utamanya manusia Indonesia ya Pak Alfianus ya. Supaya kita tidak lupa terhadap perjalanan historis bangsa kita. Karena kalau kita tidak tahu perjalanan historis bangsa kita, maka kita kehilangan identitas, Pak Alfianus. Baik, saya menyapa Pak Pangdam dulu. Pak Pangdam, mungkin silahkan mikrofonnya. Oke, saya bantu. Apa kabar Pak Pangdam? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa bugar terus Pak ya? Ya, Setiap hari kayaknya olahraga terus nih Pak. ya harus supaya fit terus. Semangat terus. Tapi ini suara agak serak-serak ini. Oke, Pak Pangdam, kita berbicara mengenai semangat perjuangan di dalam kemanunggalan TNI Rakyat Pak ya. Jadi rakyat dan TNI tidak pernah lepas Pak ya. Lahir dari rahim yang sama. Perjuangannya dulu kan kita sama-sama berupaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Ya. Dan mungkin sekarang ini menurut Pak Pangdam sendiri, TNI dan bersama rakyat, perjuangan-perjuangan apa sih yang mungkin saat ini sedang dikedepankan begitu Pak Pangdam? Terima kasih. Selamat pagi seluruh pemirsa. Dan tadi saya sudah mendengar sedikit ulasan Pak. Ya, Pak Bustan. Pak Bustan ini. Ya, beliau sejarawan Pak, sejarawan luar muda. biasa. Luar biasa dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dari sisi sejarawan memang seperti itu. Jadi begini, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bustan, saya ingatkan bahwa jati diri TNI itu adalah awalnya dari TNI itu adalah dari rakyat, tentara rakyat. Kemudian berjuang bersama rakyat, jadi namanya tentara pejuang. Setelah berjuang, kita merdeka, terus TNI ini terorganisasi dengan baik menjadi tentara nasional. Nah, kemudian tentara nasional karena sudah bangsa ini, negara ini kita sudah maju sedemikian rupa, terus TNI dituntut jadi tentara profesional. Dari situ berangkat dari situ.
memang tadi sudah diulas bahwa sejarah perjuangan bangsa ini hampir sama dengan lahirnya sejarah perjuangan TNI. Betul. Nah, karena kita tahu tadi bahwa jati diri TNI itu tentara rakyat. Awalnya rakyat yang bersenjata itu jadi laskar. Ya toh, kemudian diorganisir menjadi tentara nasional Indonesia. Kan ada sejarahnya mulai dari Laskar, TKR, TRI, kemudian jadi TNI gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana perjuangan TNI dengan rakyat. Tadi sudah sedikit diulas beliau bahwa memang di zaman dulu perjuangan itu masih seperti perjuangan bagaimana mengangkat senjata. Ya toh, tapi sekarang ini mungkin dalam mengisi kemerdekaan ini perjuangan ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Betul. Di era globalisasi, modernisasi saat ini, tentunya ini tantangan tersendiri bagi bagaimana supaya TNI senantiasa manunggal dengan rakyat. Wujud dari kemanunggalan TNI dengan rakyat ini untuk memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini, memang ada program-program TNI seperti operasi bakti ya, atau karya bakti. Dalam hal ini TMMD tadi diulas, di mana TMMD ini bukan hanya di dalam setiap programnya itu membangun secara fisik, tapi non fisik pun kita pembangunan lakukan. manusia juga, Ya. Pak Pangdam ya. Pembangunan non fisik ini ya dikaitkan dengan bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasi kepada lapisan masyarakat, apakah itu masyarakat termasuk pemudanya terutama ya. Betul. Kaum milenial. Seperti contoh kemarin TMMD yang ke-114. Kita mengajak para anak-anak kita dari kampus, dari universitas, ada yang dari Unhas, ada yang dari berapa mahasiswa yang ikut bagian dalam TMMD. Dalam rangka apa? Betul-betul mengimplementasikan mungkin ilmu yang dia miliki selama ini. Jadi kolaborasi dong Pak Pangdam, kolaborasi. ya? Luar biasa kolaborasi. Jadi terus terang aja ini luar biasa. Kemarin waktu saya diantaranya waktu saya buka di Parepare, kemudian juga saya lihat langsung pelaksanaan waktu itu di Majene ya, Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Siap. Termasuk juga kemarin di Wajo, Kabupaten Wajo. Nah, itu luar biasa antusiasnya, bukan hanya masyarakat aja penduduk itu, tapi mahasiswanya. Kebetulan pada saat itu ada yang KKM, merasa terpanggil ikut. Nah, disitulah berkolaborasi antara TNI, rakyat, kaum milenial, ya di dalam memberikan edukasi sosialisasi kepada bagaimana agar masalah-masalah ketertinggalan, masalah pendidikan, misalnya, ya SDM ya, termasuk juga bagaimana mengedukasi masyarakat supaya teknologi-teknologi seperti pertanian bisa dikembangkan di pedesaan. Karena ini sangat penting. Jadi dari anak-anak saya yang punya disiplin ilmu yang bagus di bidang pertanian itu terjun langsung memberikan sosialisasi. Jadi bukan hanya membangun jalan saja, membangun sekolah saja, membangun manusia juga lebih kedepankan Pak Panglima ya. Apalagi terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini selalu penyuluhan hukum diantaranya itu supaya masyarakat itu semakin cerdas. Ini yang jadi sasaran kita. Saya yakin bahwa dengan sentuhan dalam hal non fisik ini masyarakat akan lebih mengerti tentang bagaimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya. Kenapa harus ada TNI, Polri, dan bagaimana seluruh komponen bangsa ini agar bisa menyatu di dalam mengisi pembangunan kemerdekaan ini. Seperti itu. Ternyata luar biasa nih Pak Bustan ya. Bagaimana juga kan kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga institusi TNI ini kan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, rakyat juga hadir dalam, dan ternyata mungkin kita lihat bahwa TMMD terus ini kan sangat dirindukan, sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Pak Panglima, mungkin Pak Bustan melihat bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Alfianus. Jadi betul yang dikatakan tadi Pak Pandam bahwa memang dalam perkembangannya kelihatannya sekarang kita lagi tidak berjuang secara fisik Pak ya. Ya.
tetapi lebih kepada bagaimana kita membangun SDM untuk lebih berkualitas, ya seperti itu. Dan saya kira tadi yang dikatakan Pak Pandam itu masuk ke desa-desa TNI itu adalah bagaimana memberikan pencerahan. Mengajar juga ke anak-anak loh. Betul, mengajar anak-anak ya. Nah, kami juga Pak di kampus itu ada program namanya proyek kemanusiaan. Ya, jadi proyek kemanusiaan itu salah satu bentuknya adalah bagaimana di suatu wilayah itu kemudian yang dianggap tertinggal, kami hadir, mahasiswa kami hadir di tempat itu untuk memberikan suatu pemahaman peningkatan kualitas pendidikan, kemudian penyadaran kesehatan dan seterusnya. Saya kira ke depan mungkin kami bisa berkolaborasi terkait dengan itu, artinya TNI bisa saja kalau hari ini masuk dengan desa, misalkan masuk kampus, kemudian sama-sama masuk desa. Ya. Nah ini saya kira satu hal, karena memang pada intinya kolaborasi itu sangat dibutuhkan Pak. Bagaimanapun juga kalau kita belajar secara historisnya bahwa para pendahulu-pendahulu kita yang berjuang tanpa dasar organisasi yang kuat itu mereka tidak bisa menang. Misalnya perang di Penogoro, perang Sultan Hasanuddin melawan Belanda itu kan tidak menang. Kenapa? Karena dia berjuang tanpa ada kebersamaan di dalamnya, tanpa ada kolaborasi. Nah, jadi saya berkaca dari historisnya itu kolaborasi ini penting untuk membangun kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, seperti itu. Jadi, tujuan perangnya sekarang ini Pak Panglima apa ya? Perang membangun begitu Pak ya? Membangun melawan kebodohan dan tentunya kan ini perlu sinergitas kolaborasi begitu juga. Ya, betul sekali. Ya. Tadi disampaikan Pak, bahwa kalau di zaman dulu itu kan perjuangan itu para pahlawan kita, para raja-raja itu kan sifatnya kedaerahan, belum membangun suatu nasionalisme. Nah nanti di era Bung Budi Utomo itu terlahir pencetusnya 1908, kemudian 1928 itu sudah mulai lahir bagaimana semangat nasionalisme timbul Pak. Makanya pada saat itu para pemuda ya pada saat itu mungkin ya sudah sadar bahwa ini pentingnya pemersatuan. Dulu zaman itu belum dikenal mungkin Indonesia tapi Nusantara waktu itu ya. Kemudian terjadilah beberapa pergolakan dan semangat nasionalisme itu lahir untuk mau menuju ke satu negara yang merdeka seperti itu kan. Nah sekarang kita sudah merdeka ini. Betul. Tugas kita ini anak bangsa ini termasuk TNI komponen lain termasuk kita ini harusnya tinggal mengisi kemerdekaan ini. Dengan pembangunan. Ya tentunya ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita hadapkan dengan situasi saat ini. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden termasuk arahan beberapa Ketua MPR kemarin bahwa kita ke depan ini kan menghadapi suatu tantangan di mana akan terjadi krisis multidimensi betul. Di seluruh belahan dunia. Bahkan sudah dikatakan ada 66 negara sekarang ini sudah mengalami krisis ekonomi, betul. Kekurangan pangan. Nah, kalau kita hadapkan dengan bangsa kita saat ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa kita masih mandiri. Indonesia ini kita masih boleh dikata belum ya, walaupun pandemi COVID-19 ini baru saja ya, malah dalam proses ya menuju endemi sekarang ini, ya saya kira kita bisa rasakan ya, dan masyarakat dunia juga mengakui bagaimana penanganan pandemi COVID ini, sehingga memang diperlukan sinergitas kolaborasi seluruh komponen bangsa. Nah TNI mempunyai tugas dalam hal ini, TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, mulai tingkat desa kan ada Babinsa, betul. Ada Koramil, ada Dandim dan senternya itu melakukan upaya-upaya bagaimana recovery, pemulihan ekonomi nasional ini dengan mengajak seluruh komponen menggerakkan masyarakat. Iya. Ya diantaranya ya tadi bahwa gerakan sekarang ini ada namanya gerakan ketahanan pangan yang kita lakukan, mengajak para masyarakat petani termasuk nelayan
ya untuk bersuasembada pangan supaya mengembalikan kembali kejayaan pangan kita yang supaya penuh. kita bisa menghadapi ancaman krisis tadi ini, multidimensi ini, terutama masalah kelangkaan pangan. Karena nggak bisa dipungkiri lagi bahwa akibat mungkin pengaruh iklim yang berubah ini ya, Perubahan iklim yang sangat ekstrim ini, ditambah lagi situasi global, terjadi perang ya di antara di Ukraina itu, ini kan akan berdampak kepada kita semua, Indo-Pasifik, terutama kita di Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi ini kita harus bahu membahu seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat, rakyat, petani, nelayan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, situasi yang ada untuk kita mungkin meningkatkan perekonomian melalui bercocok tanam. Ya, baik. Membangun organisasi seperti UMKM, kita bangkitkan kembali usaha-usaha supaya kita bangkit. Nah, jangan sampai terimbas. Tidak tergantung begitu dari impor. Itu dia. Jangan sampai kita mandiri pangan, ya, mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus tergantung dari negara-negara lain. Ya, kita jangan sampai. Saya kira kan masyarakat kita ini kan perlu digerakkan Bapak Pangdam ya. Perlu digerakkan dan tentunya kan biasanya kalau TNI yang bergerak ini pasti ngikut semua ini. Insyaallah. Mohon maaf Pak, kita tahan dulu, kita rehat dulu ya. Kita dihibur dulu. Oke. Dan sebentar kita lanjut lagi Pak. Ya, kita lanjut lagi bagaimana TNI terutama TNI AD bisa menggerakkan masyarakat ya. Karena masyarakat kita ini kan butuh motor penggerak begitu. Butuh motor penggerak untuk bersama-sama berkolaborasi untuk dalam membangun seperti yang disampaikan Bapak Panglima tadi. Oke, silakan Eva. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan cahaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan cahaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, luar biasa. Terima kasih ya dari Ajenam 14 Hasanuddin
Semoga bisa membangkitkan rasa patriotisme, nilai-nilai perjuangan. Jadi hidup itu perjuangan, pendengar RRI. Ya. Hidup itu kita nggak bisa tinggal menunggu saja, nunggu ini, nunggu disubsidi, nunggu dikasih ini, nunggu dikasih itu. Jadi harus kita memotivasi diri kita sendiri untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini. Ya. Nah, Bapak Pangdam, kayaknya masyarakat memang selalu butuh dimotivasi, Pak. Nggak bisa dibiarkan untuk mereka berjalan dengan sendiri, ya. Karena kan sejarahnya juga sama Pak Busan ya, bahwa masyarakat itu kan TNI selalu memberikan motivasi begitu ya, mendorong, membakar semangat mereka untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Gimana Bapak Panglima? Ya, Masyarakat kita. Dalam tugas pokok TNI khususnya TNI Angkatan Darat, samping ada namanya OMSP, ada OMP. OMSP ini khususnya tugas bagaimana pelaksanaan pembinaan teritorial. Yeah. Di dalam pembinaan teritorial ini sasarannya adalah ruang, alat, dan kondisi juang untuk menuju yang tangguh ya. Ini saya sedikit. Ruang itu apa? Ruang itu geografinya, ya wilayahnya, kemudian alatnya itu ya demografinya, manusianya harus dibangun, harus dididik, ya harus dibina, harus diedukasi, diberikan pemahaman. Nah, barulah terjadi namanya kondisi. Kondisi apa? Kondisi Ipolexosbud Hankam yang tangguh. Artinya membuat kondisi ini tangguh. Nah, dalam implementasi tugas kami, khususnya TNI Angkatan Darat, wilayah Kodam 14 Hasanuddin, seluruh jajarannya ini sudah melalui pembinaan teritorial dengan 3 metode itu tadi, diantaranya Bakti TNI, ada TMMD, ada Karya Bakti dan lain sebagainya. Tapi juga ada namanya pembinaan ketahanan wilayah. Bagaimana mengedukasi, mensosialisasi masyarakat, membina masyarakat supaya dia bisa kita ajak kemandirian, membangun dirinya, lingkungannya terutama ya. Ya, sehingga ini mau tidak mau peran aktif para Babinsa dan Ramil saya tentunya berkolaborasi dengan Tripilar ya, seperti Babin Kantimas, Kepala Desa ataupun Kelurahan, Kepala Kelurahan, ini selalu memantau perkembangan masyarakat di daerahnya masing-masing, melihat langsung. Nah, situasi saat ini sangat dibutuhkan karena memang masyarakat perlu edukasi, perlu empati, perlu sentuhan ini, perlu sentuhan. Yeah. Sehingga jadi kami melakukan namanya pembinaan kesejahteraan secara langsung menyentuh masyarakat, di mana para babinsa saya ini juga memantau masyarakat yang ingin mungkin berusaha. Yeah. Mengembangkan dia punya ekonominya, artinya supaya terlepas dari faktor-faktor kemiskinan, tapi tentunya dia kan harus diberikan suatu edukasi atau pendidikan ya, artinya apalagi yang sifatnya memang sama sekali tidak mengerti. Nah, ini sudah kita lakukan. Saat ini khususnya wilayah Kodam 14 Hasanuddin, kita membina namanya Gade Nusantara, ada kegiatan itu. Gade itu artinya kelontong-kelontong kecil lah, penjual-penjual yang ya di pinggir jalan lah, contohnya misalnya penjual gorengan, ya yang membuat kue di rumahnya. Jadi kemudian juga mungkin ada ya pokoknya pedagang asongan, ya gerobak. Nah, ini kami turun melihat, mensurvei ke bawah, dan kita melihat kira-kira siapa yang perlu ada penguatan nih, baik dari penguatan dari si modal, penguatan dari segi atau kemandirian dan lain sebagainya. Dan saat ini terus terang aja bahwa kemarin kita sudah gagas bekerja sama dengan PNM namanya, Permodalan Nasional Madani. Kemarin datang dan ini kita bersinergi. Nah, melihat, dan ini sangat efektif sekali. Luar biasa ternyata efeknya Pak ya. Ya, kita tahu bahwa Mas, ini perlu sampaikan bahwa saat ini kan angka kemiskinan ini boleh dikata sangat tinggi ya. Betul.
ya secara nasional itu sudah menghampiri 60 sekian. Baik, mohon maaf Pak Pangdam, tahan dulu. Ada masyarakat yang ingin bergabung rupanya lewat telepon. Oke, halo, saya terima telepon 0821 34 kali 9440. Silakan bergabung, diulang lagi ya. 0821 34 kali 9440. Saya bersama dengan Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dari siapa? Ya, pagi dari Ibu Yani di Latimojong. Ibu Yani di Latimojong, Makassar ya. Oke. Iya. Bu Yani, silakan Bu Yani. Ya. Di sini ada Bapak Pangdam. Ya, senang sekali. Iya, senang sekali saya mendengar suara Pangdam 14 Hasanuddin. Iya, baru kali ini saya dengar suaranya, Pak. Iya, tadi juga sudah banyak bicara soal sejarah ya. Sejarah kemanunggalan TNI dan rakyat. Ya, waktu sekolah dulu kita memang selalu disampaikan bahwa ada namanya ABRI, masuk desa dulu ya. AMD, ABRI masuk dari desa. rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau nggak salah ya, itu menjadi slogan masa lalu itu ya. Semoga itu masih tetap dikit. Cuman yang ingin kami tanyakan Pak, di era kekinian ini kan selalu saja rakyat itu kadang dibenturkan dengan aparat. Nah, bagaimana kemudian bisa meyakinkan rakyat bahwa aparat sebenarnya adalah mereka yang mengayomi kita, mereka yang peduli kepada rakyat. Ketika ada masalah-masalah yang bertemu di lapangan, sering berhadap-hadapan begitu Pak. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merasakan bahwa kami nyaman bersama dengan TNI misalnya. Meskipun memang rasa nyaman kadang Pak ya, kita juga bisa rasakan beda nih warnanya nih kalau dengan TNI gitu ya. Mungkin darah hijau jadi sejuk Pak. Jadi selain itu secara fisik. Nah, supaya ini tetap bertahan bahwa rakyat itu bisa curhatnya misalnya untuk bisa nyaman ke TNI gitu loh Pak. Menjadikan betul-betul kami adalah bagian dari mereka begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan rakyat supaya tidak lagi muncul yang namanya berhadap-hadapan dengan aparat gitu Pak. Ya, makasih itu saja barangkali. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Yani dari Latimojong ya. Ya, mungkin Pak Panglima bisa beri penjelasan supaya tidak ada lagi sekat antara TNI dan rakyat, aparat dan rakyat begitu ya. Jangan lagi ada yang coba untuk menghadap-hadapkan begitu. Ya, memecah belah. Karena TNI dan rakyat ini kan apa ya? Aparat dan rakyat ini kan satu begitu. Lahir, sampaikan tadi lahir dari rahim yang sama. Bapak Pangdam silakan. Ya, terima kasih Bu Yani dari Makassar, Latimojong. Latimojong, Makassar. Betul Pak. TNI khususnya TNI Angkatan Darat. Ya, memang dalam tugas pokoknya pasti itu namanya menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan rakyat. Itu sudah ditanamkan. Itu merupakan suatu doktrin ya sejak lahirnya TNI. Apalagi tadi saya bicara jati diri TNI, memang betul Ibu bilang kita dari rakyat untuk rakyat. Ya. Terkait dengan mungkin adanya persoalan-persoalan itu saya anggap bahwa itu adalah bagian dari oknum, bukan institusinya, bukan. Institusi TNI selalu mengedepankan bagaimana TNI menyatu dengan rakyat dengan segala upaya ya kita lakukan. Yang tadi saya sudah katakan bahwa di dalam metode pembinaan teritorial itu ya ada namanya bakti TNI, di mana ada TMMD, kemudian ada juga karya bakti, bahkan dalam hal-hal bagaimana menanggulangi bencana alam kita selalu bersama, termasuk penanggulangan bencana lain seperti pandemi COVID kemarin. Kalau dilihat secara keseluruhan itu memang ini kita ini TNI sudah berupaya semaksimal untuk bagaimana membangun hubungan yang baik, yang harmoni, bukan hanya dengan aparat. Jadi bukan hanya tadi terkait dengan aparat. Kalau aparat jelas sinergitas TNI, Polri sama seluruh komponen bangsa itu, khususnya TNI dan Angkatan Darat ini selalu kita boleh dikata kita evaluasi setiap saat kita evaluasi. Kalau ada peristiwa atau kejadian adanya benturan itu
Sekali lagi saya katakan itu oknum dan tidak ada boleh dikata di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, ya TNI khususnya TNI Angkatan Darat itu selalu mengedepankan bagaimana agar semua kita ini tidak dibenturkan oleh baik itu berita-berita bohong, ya, berita hoax, itu dihadapkan dengan mungkin hal-hal yang sifatnya di pengkondisian. Tapi ini perlu saya katakan begini sama Ibu Yani. Mungkin pernah dengar dengan namanya proxy war, ya artinya. Jadi boleh dikata banyak negara di luar ya, negara luar ini, negara kita ini bagian dari ancaman, saya katakan ancaman. Karena memang ini proxy war ini ancaman. Di mana banyak negara ini yang ingin memang melihat Indonesia ini terpecah belah. Ya mungkin kalau terpecah bahkan sudah ada desain skenario besar kalau misalnya ini terpecah nanti Kalimantan masuk mana, Papua masuk mana, Jawa masuk mana. Ini sudah ada desainnya. Bahkan sudah ada tokoh nasional pernah menyampaikan bahwa mungkin diperkirakan tahun-tahun 2040-an ke atas itu ya. Ini sudah ada rencana, ini bukan rahasia nih. Bahkan sudah banyak atas yang menyampaikan itu bahwa ada negara-negara yang ingin Indonesia ini terpecah belah. Ya. Nah ini dengan segala cara, mungkin mereka tidak bisa menginvasi kita langsung mengenai kekuatan bersenjata, tapi dengan cara-cara ya melemahkan anak bangsa. Contohnya misalnya terkait masalah narkoba, ya. Kemudian juga terkait masalah mungkin budaya yang dia masukkan, budaya yang tidak sesuai dengan kita, budaya bangsa kita. Kemudian juga mungkin terkait dengan mungkin masalah berita-berita hoax yang sering ada di media. Ini kan salah satu cara mereka untuk melemahkan bangsa ini. Melemahkan persatuan dan kesatuan kita, itu, Bapak Pangdam ya. Ya, melemahkan. Bahkan kita tahu bahwa mereka juga tahu bahwa Indonesia ini akan kita berkembang begitu pesat. Sekarang Indonesia sudah masuk negara yang G20 ya. Sebentar lagi mungkin mudah-mudahan insya Allah di tahun 2030 sekian masuk kita negara G7 nanti. Karena apa? Karena sumber daya alam kita ini semakin pengelolaannya semakin bagus ya artinya seperti itu. Sehingga kita punya pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus dibandingkan dengan negara lain ya, apalagi pasca pandemi ini ya, kita berhasil keluar dan alhamdulillah kita menjaga pertumbuhan ekonomi sampai rata-rata di atas 5%. Nah, mereka sangat cemburu sama kita. Apa yang tidak ada di negara kita semuanya ada ya, semuanya ada. Tidak ada yang kekurangan. Sehingga kalaupun ada misalnya seperti tadi itu saya katakan disampaikan ini, insya Allah kita akan selalu mengevaluasi ke dalam. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, pasti kita ada oknum-oknum yang ingin memecah belah. Ya. Jadi masyarakat harus tahu sebenarnya Pak Bustam ya. Masyarakat harus tahu, jangan sampai kemudian ada oknum yang mudah untuk membenturkan sesama anak bangsa, apalagi antara sesama rakyat bersama dengan aparat antara TNI, Polri begitu. Ini kan tidak kita inginkan bersama-sama, Pak Ustaz ya. Betul. Jadi begini, di zaman sekarang yang serba tidak menentu, terutama di masa pandemi ini yang berangsur-angsur ke masa endemi Pak ya, Pak Pangdam, itu kemudian membutuhkan suatu kreativitas, tantangan tersendiri, termasuk bagaimana TNI ini membangun kepercayaan kepada rakyat. Ya, jadi TNI ini perlu membangun suatu kepercayaan kepada rakyat bahwa program-program yang dibangun oleh TNI ini adalah program-program yang memang berdampak pada rakyat seperti itu. Karena tadi secara historis memang TNI ini lahir dari rahim secara bersama-sama dengan rakyat seperti itu. Makanya program-programnya adalah program-program yang selalu mendekatkan diri TNI ini kepada rakyat. Saya misalnya ketika baca perjalanan sejarah, kenapa juga perjuangan-perjuangan yang bersifat kedaerahan Pak Pangdam ini tidak pernah berhasil, itu karena ada satu politik yang
digaungkan oleh Belanda dan diterapkan ketika itu yang namanya politik divide et impera. Pecah belah ya. Betul, politik pecah belah. Ini mungkin zaman modern sekarang ada cara terbaru lagi zaman modern divide et imperanya itu. Jangan-jangan seperti disampaikan Bapak Panglima betul, tadi. jangan-jangan seperti tadi yang ditanyakan oleh Ibu Yani ini adalah ada suatu kondisi yang memang orang-orang ingin memecah belah Pak Bandam. Memecah belah pemerintah ini, aparat ini sehingga mengacaukan bagaimana hubungan rakyat dengan TNI. Nah, saya kira ini yang perlu diwaspadai Pak Alfianus, karena memang sekarang ini kita lihat seperti yang dikatakan Pak Pandam dan kita lihat sendiri di media-media TV bahwa Ukraina dengan Rusia begitu perang ya dan sebagainya. Ini kan juga tidak terlepas dari adanya obok-obok ya Pak Pandam dan sebagainya. Saya kira kita tidak perlu terprovokasi dari hal-hal demikian. Kita harus tetap percaya diri bahwa memang TNI ini adalah bagian daripada rakyat. Seperti itu saya kira Pak Alfianus. Diskusi kita menarik sekali Pak. Mungkin ada ingin tambahkan lagi sedikit Pak. Saya tambahkan. Jadi kemarin kan ada hasil kepercayaan rakyat terhadap berapa institusi. Ya. Alhamdulillah saat ini TNI masih yang teratas. Kepercayaan kepada TNI ini oleh rakyat itu mencapai 92,2%. Ya. Itu paling rendah. Ini artinya bahwa memang TNI dalam implementasi pelaksanaan tugasnya ini saya kira sudah secara maksimal ya kita lakukan di jajaran seluruh wilayah tanah air. Tidak mungkin dapat nilai seperti itu. Indobarometer yang melakukan survei ini dan hampir tiap tahun memang TNI selalu di kepercayaan rakyat itu selalu tertinggi paling atas yang nomor satu. Nanti setelah itu baru lembaga-lembaga yang lain. Ini bukti bahwa betul-betul TNI melaksanakan tugasnya dengan seperti itu. Nah, jangan seperti tadi disampaikan oleh Pak Bustan bahwa betul bahwa TNI aparat juga manusia biasa. Tidak menutup kemungkinan ya juga proxy war itu masuk ke situ. Mungkin merusak ada yang dari dalam. memanfaatkan. Iya pasti. Maka dari itu. Tapi jangan ragu bahwa saya sebagai Panglima Kodam, saya selalu bersama-sama Kapolda dan stakeholder yang lain selalu bersama-sama. Kalau ada hal yang sifatnya namanya eksiden ataupun ada kejadian itu selalu kita ambil langkah-langkah supaya tidak lebih melebar lagi dan kita pasti tangani secara profesional. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Baik. Ya, karena waktu kita semakin sempit Pak Angdam, mungkin ada yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, terutama mungkin bagi generasi muda, bagaimana supaya sinergitas antara TNI dan rakyat ini tetap terjaga begitu Pak. Silakan Pak Pangdam. Ya, dengan momentum di bulan Agustus ini tentunya dengan memelihara semangat perjuangan, semangat kemerdekaan ini, saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa ini, mari kita senantiasa menjaga keharmonisan, menjaga toleransi sesama anak bangsa. Apakah itu bicara suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari kita hidup bertoleransi di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila. Karena memang negara kita ya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa. Maka itu saya mengajak semua komponen masyarakat untuk kita bersatu padu. Tinggal mengisi kemerdekaan ini. 4 pilar kok ya, mesti dipertahankan. 4 pilar kebangsaan, apalagi kita ini ya. Pancasila, Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya minta kepada masyarakat juga bahwa apabila kalau memang ada TNI ya TNI yang sifatnya menurut masyarakat menyimpang dari tugasnya, itu disampaikan aja, baik kepada langsung ke saya bisa, saya kira masyarakat tahulah, saya sering berkunjung langsung ke masyarakat dari masjid ke masjid, mungkin ke ruang-ruang publik, saya sering bersosialisasi dengan masyarakat, itu kadang-kadang memang saya dapat informasi tentang hal-hal seperti itu misalnya, tapi pasti akan saya tindak lanjuti, jangan khawatir kepada seluruh masyarakat. TNI selalu kedepankan profesionalisme dalam bertindak. Ya betul sekali. Ya. Dalam profesionalisme kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan hukum, ya,
kita ada namanya di TNI itu reward and punishment. Artinya semua pasti akan dipantau itu, baik secara personil, kegiatan dan lain sebagainya itu pasti kita ikuti semua perkembangannya. Jadi begitu. Baik Pak, Pangdam terakhir Pak Bustam mungkin silakan. Ya, jadi begini, membangun suatu kolaborasi itu tidak mudah. Ya, dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan membangun kepercayaan dan saling berkolaborasi. Olehnya itu saya kira TNI bisa kuat ketika bersama dengan rakyat seperti itu. Nah, saya kira secara historis itu dibuktikan bahwa perjalanan bangsa ini bisa sampai sekarang itu karena adanya kebersamaan, Pak Pangdam. Jadi kebersamaan itu penting untuk menjaga keutuhan negara Indonesia ini. Apalagi saya kira TNI ini merupakan salah satu alat pertahanan negara yang memang pada intinya adalah bagaimana mampu mempertahankan negara ini, walaupun saya kira ada tantangan-tantangan, tapi tantangan-tantangan itu bisa dilalui kalau kita berkolaborasi secara bersama. Saya Sudah kira terbukti itu. ya. Sudah terbukti saya kira. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Bapak Panglima, terima kasih banyak Bapak Panglima sudah memberi kami waktu, memberi kami ruang, kesempatan hadir di sini berdiskusi, berinteraksi bersama rakyat, dan terpenting Pak Panglima, Mas Bustan, terima kasih banyak, dan pendengar terima kasih juga untuk sudah berpartisipasi bersama kami dari RRI Makassar. Kita sudah berbicara, kita berdiskusi mengenai nilai-nilai kejuangan ya dalam kemanunggalan TNI dan rakyat. Saya cukupkan sampai di sini dari Kodam 14 Hasanuddin. Saya Alfian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera, sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun, damai, berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negeri kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, negeri kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya.
Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita,